Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Nakhusu bidzikri kepada beliau Al-Habib Hamid Maulad Dawilah, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, yang juga hadir di tengah-tengah kita, ingkang kula hormati beliau Romo Yai Nur Hadi Al-Hafidz selaku Rais Suriah PWNU Bali, yang juga hadir di tengah-tengah kita Sibadan Abdi Na'mul Ja'akin Ajunan Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz selaku Rais Tanfidhiyah PWNU Bali, beserta seluruh para tokoh, para kiai, para habaib kita yang hadir. Tidak saya sebut nama satu persatu, yang mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan, dalam keafiatan, dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula kepada segenap para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, para pecinta kiai, pecinta habaib, para pecinta sahibul haul Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mudah-mudahan para hadirin dengan keberkahan para guru kita, para kiai kita, para habaib kita, dengan keberkahan sahibul haul, kita semua Allah jadikan sebagai orang-orang yang bahagia, beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang selamat teka hajat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita di pagi hari ini bisa menjadi sebuah muqaddimah, permulaan dari perjumpaan-perjumpaan agung selanjutnya, yang mana puncaknya insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama dikaruniai sebuah perjumpaan agung kelak bersama para guru kita, para ulama kita, para habaib kita, bersama sahibul haul, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang saya hormati, ada satu hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1400 tahun yang lalu, yang mana Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, inna min ibadillah ibadan, sesungguhnya di antara sekian banyak hamba-hamba Allah ada golongan satu hamba, ya. Ada golongan para hamba laisu bi ambiya, yang mana mereka bukanlah para nabi, yaghbituhumul ambiya wasyuhada, akan tetapi mereka ini membuat iri para nabi dan membuat iri orang-orang yang mati syahid. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah,
la'allana nuhibbuhum. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Barangkali kami bisa mencintai mereka. Ini para sahabat, Masya Allah. Para sahabat tidak mengatakan la'allana nakunu minhum, barangkali kita termasuk di antara mereka, tidak. Tapi para sahabat mengatakan la'allana nuhibbuhum, barangkali kami bisa mencintai orang-orang mulia tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, humul qaum tahabbu binurillah. Mereka adalah satu golongan yang saling mencintai dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi arhamin wala ansab. Tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka. Tidak ada hubungan nasab di antara mereka. Ya la yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazinan nas. Mereka kelak akan menjadi orang-orang yang tidak takut ketika manusia semuanya ketakutan, dan mereka tidak akan sedih ketika semua manusia dalam lautan kesedihan. Kemudian Rasulullah SAW membaca satu ayat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam satu riwayat para hadirin, Rasulullah SAW menjawab bahwasanya orang-orang istimewa ini, bahwasanya golongan istimewa ini adalah al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, min biladin syatta, dari berbagai daerah, wa min qabaila syatta, dari berbagai suku, yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna, mereka saling berkumpul dalam satu tempat untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis hall Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di pagi hari ini semuanya dimasukkan dalam golongan mulia ini fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para hadirin yang saya hormati, ada satu hadis yang juga pernah disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, yang diamalkan betul oleh seorang sahabat terkasih beliau, yang namanya adalah Sayyidina Abdullah ibn Umar. Ini beliau dikatakan sebagai asyaddus sahabah ittiba'an li Rasulillah SAW, seorang sahabat yang paling teliti, paling telaten, paling getol di dalam mengikuti setiap jejak yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini beliau dikatakan oleh guru kami almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, orang yang punya sanad haji umroh berkali-kali. Ini beliau, Mbah Maimun Zubair, pernah berpesan kepada salah satu santrinya, kamu kalau pingin ke Mekah berkali-kali, jangan lupa kalau ke Mekah ziarah ke makamnya Sayyidina Abdullah ibn Umar, karena beliau yang punya sanadnya. Ternyata setelah saya teliti, ya, yang dimaksud Sayyidina Abdullah bin Umar ini punya sanadnya, dalam kitab-kitab dijelaskan Sayyidina Abdullah bin Umar ini seumur hidupnya haji 50 kali, umroh 1000 kali. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar ibn Khattab. Ini makamnya di Mekah, ada di Syari' Syuhada. Mudah-mudahan semuanya disampaikan ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar suatu ketika bertemu dengan seorang A'rabi, ya, orang desa, penampilannya biasa, di sebuah jalan di Makkahul Mukarramah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar ini menghormati orang ini dengan penghormatan yang sangat luar biasa, padahal bukan ustadz, bukan ulama. Hamalahu ala himarin kana yarkabuhu wa a'tahu imamatan kanat ala ra'si. Sayyidina Abdullah bin Umar turun dari tunggangannya, mempersilahkan orang ini untuk naik ke himarnya, ya, keledainya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar mencabut surban kebesarannya, beliau pakaikan kepada
orang Badui ini, orang A'rabi ini. Maka santrinya Abdullah bin Dinar protes, aslahakallah, mudah-mudahan Allah memperbaiki panjenengan. Innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir. Abdullah bin Umar, dia ini orang desa. Orang desa ini biasanya kalau dimuliakan biasa saja sudah lebih dari cukup. Maka apa? Kata Abdullah bin Umar, inna aba hadza kana shadiqan li Umar. Dulu bapaknya orang ini adalah teman dari bapak saya, Umar ibn Khattab. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abarral birri ayyasilar rajul ahla wuddi abihi. Sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bakti terbaik dari seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia adalah dengan menjalin kembali hubungan kepada orang-orang yang dekat dengan orang tuanya. Dari hadis ini para hadirin bisa kita simpulkan salah satu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW adalah merawat, menjaga, menghidup-hidupkan kembali hubungan ikatan yang telah terjalin di antara para pendahulu kita. Karena itu jazakallahu khair Al-Ustadz Muhammad Nur Khalis, Qadim Majelis Ratib Al-Haddad Denpasar Bali, yang saya masih ingat beberapa tahun yang lalu beliau sampai bela-belain untuk bertemu saya. Ketika saya punya acara di Kampung Jawa, beliau bela-belain untuk bertemu saya. Beliau tidak kenal saya sebelumnya, ya, saya juga bukan siapa-siapa beliau. Saya hanyalah seorang anak kecil yang baru pulang dari Tarim Hadramut Yaman. Tapi beliau ya tetap bela-belain untuk bertemu saya hanya karena saya ini dari Bangkalan dan masih keluarga dari Syekhona Khalil Bangkalan, guru dari guru beliau Al-Ustadz Nur Khalis, yaitu Al-Habib Al-Arif Billah Ali bin Umar Bafaki. Dan saya para hadirin juga hadir jauh-jauh dari Bangkalan ke Bali ini untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini. Karena saya tulis dalam sebuah tulisan, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini salah satu ulama favorit Syekhona Khalil Bangkalan. Salah satu ulama yang sangat dicintai oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Sampai-sampai amalan yang sering beliau tulis berkali-kali, beliau tulis dengan tangan beliau sendiri, beliau maknai dengan makna pegon bahasa Jawa, beliau ijazahkan pada para keluarganya, kepada para santrinya. Sampai sekarang masih ada ijazah Ratib Haddad dari beliau untuk santrinya Kiai Manap, Kiai Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Itu adalah Ratibul Haddad. Amalan yang paling beliau sukai adalah Ratibul Haddad. Dan juga termasuk kecintaan Syekhona Khalil kepada Al-Imam Al-Haddad Sahibul Hal, itu salah satu syair yang paling banyak beliau tulis adalah syair dari Habib Abdul Al-Haddad, alaika bittaqwallah fis sirri wal alan. Ini beliau tulis ya, berkali-kali dalam beberapa manuskrip. Ini kami temukan Syekhona Khalil menuliskan qasidah alaika bittaqwallah fis sirri wal alan. Dan ketika sampai kepada bait wa ma hadhid daru bidari iqamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal watan, itu Syekhona Khalil menulis sebuah catatan kecil di pinggir. Apa yang beliau tulis di situ? Hubbul autan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ini yang menjadi embrio, bibit-bibit nasionalisme yang beliau tanamkan kepada para santri beliau. Ini tidak heran banyak santri Syekhona Khalil yang menjadi pahlawan nasional. Banyak santri Syekhona Khalil yang menjadi para pejuang, seperti Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Wahab Asbullah, seperti Kiai As'ad Samsul Arifin, dan banyak santri-santri Syekhona Khalil yang lain yang menjadi pejuang kemerdekaan. Tidak heran para hadirin
ikatan yang sangat kuat, hubungan yang sangat kuat antara Syekhona Khalil dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini juga menurun kepada para santrinya. Salah satu amalan yang paling diistiqomai oleh para santri beliau itu adalah Ratibul Haddad. Diceritakan oleh Nyai Makkiyah As'ad, itu dulu waktu Belanda mau menyerbu pondok pesantren Sukorejo, apa senjata yang digunakan oleh Kiai Samsul Arifin? Itu hanyalah biji-bijian kacang hijau. Ya, kalau kata orang Madura, biji arta. Ya. Itu beliau bacakan Ratibul Haddad. Biji kacang hijau dibacakan Ratibul Haddad, kemudian ditaburkan di sekitar pondok pesantren. Apa faedahnya, akibatnya? Itu tank-tank Belanda yang mau masuk ke pondok pesantren tiba-tiba mati, gak berfungsi. Dan juga diceritakan oleh Kiai Azaim, waktu Kiai As'ad Samsul Arifin itu mau menyerbu markas Jepang pada waktu itu, amalan beliau, riyadhah beliau, tirakat beliau itu mulai isya sampai menjelang subuh membaca Ratibul Haddad. Maka para hadirin, ya, hubungan di antara para kiai kita, para habaib kita, hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat harmonis, hubungan yang sangat indah, ini wajib untuk kita pertahankan ila yaumil qiyamah insyaallah. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang beredar yang ingin memecah belah di antara kita, yang ingin memetak-metakkan antara para kiai dengan para habaib, ya, antara para ulama dengan para habaib. Karena kita semua adalah satu kesatuan, kita semua ada dalam naungan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, dikatakan oleh para ulama tafsir, ya, akhun itu bahasa Arabnya saudara, mufrad. Jamaknya adalah ikhwatun atau ikhwanun, bisa dua, ikhwatun atau ikhwanun. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan innamal mu'minuna ikhwanun? Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatun. Dikatakan oleh para ulama tafsir karena ikhwah ini dalam bahasa Arab digunakan hanya untuk saudara-saudara kandung. Ya, kalau kata orang Madura, taretan tibi, ya, saudara-saudara kandung. Jadi saking eratnya Allah Subhanahu wa taala ingin kita satu sama lain ini begitu erat seperti saudara kandung sendiri. Maka para hadirin, mudah-mudahan ikatan di antara para kiai, para habaib, para ulama, para asatid ini yang begitu erat, begitu indah, mulai sejak ratusan tahun yang lalu sampai kapanpun insya Allah akan tetap terjalin, akan tetap terjaga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para hadirin, di pagi hari ini kita menghadiri satu majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, haul dari satu sosok yang sangat luar biasa. Ini merupakan satu sosok yang paling sering saya tawassuli para hadirin, ya. Kalau dulu saya waktu mondok di Hadramaut Yaman itu makom di antara banyak makam-makam di Zambal yang paling membuat saya betah adalah makamnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya masih ingat pada waktu tahun 2013 ada kabar salah satu kerabat kami, salah satu ulama kiai di Bangkalan itu mengalami kecelakaan, gak sadarkan diri sampai berhari-hari, mungkin sampai 1 bulan. Itu kata dokter mustahil ini bisa sembuh, ini gak ada harapan lagi secara medis untuk sembuh. Saya masih ingat entah mengapa waktu itu Allah gerakkan hati dan lisan saya untuk berdoa, bertawassul di depan makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Alhamdulillah, ya, biqudratillah subhanahu wa ta'ala, beliau kiai ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur sampai sekarang. Masih aktif mengajar, masih aktif berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tahu, mungkin di Bangka ada seorang
kiai muballigh masyhur namanya Kiai Haji Abdullah Khan Tabrani. Ini beliau, saya masih ingat ya pada waktu itu mendoakan beliau di depan makamnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, para hadirin, sosok yang luar biasa, yang tentunya juga melewati ujian yang sangat luar biasa. Kalau mungkin kita ini diuji Allah Subhanahu wa taala ketika usia kita sudah balik, ketika usia kita 20 tahun, 30 tahun baru kita mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau Shahibul Haul ini sudah mendapatkan ujian bahkan di hari pertama beliau lahir. Diceritakan oleh beliau Habib Abdullah Al-Haddad, di malam pertama kelahiran beliau itu mulai malam sampai subuh nangis gak berhenti, diberi susu gak berhenti, digendong gak berhenti ya. Pada waktu itu beliau di bedong ya, dibungkus, dibuntuk sama kain. Ternyata setelah dilihat di dalam kain ya, kain beliau ini yang membungkus beliau ini ada seekor kalajengking. Dikatakan kalajengking ini menggigit beliau sebanyak 20 kali sampai merah badan beliau ini. Kemudian di usia 4 tahun diceritakan tadi oleh Habib Hasan bin Ismail, beliau terkena penyakit cacar, yang mana orang terkena cacar ini biasanya tidak boleh kena minyak sama sekali. Tapi pada waktu itu tiba-tiba ada seorang Habib yang menjezub, helap kata orang Madura ya. Nah, pamannya itu membawa minyak, disiram sama minyak ini Habib Abdullah bin Al-Haddad, sehingga beliau mengalami kebutaan ya, kebutaan zahir la batin. Dan kita para hadirin, saya sering mengatakan kalau kita mengkaji sejarah para aulia, jangan melihat titik puncak di mana beliau mendapatkan semua kemuliaan itu, tapi lihatlah dari titik nol, bagaimana beliau berjuang, bersabar, bermujahadah untuk mendapatkan semua kemuliaan itu. Tapi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini permulaannya saja sulit untuk kita tiru. Diceritakan tadi oleh Habib Hasan bahwa Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika usia beliau masih kecil sudah sering sholat sunnah di pagi hari 100 atau bahkan 200 rakaat. Meskipun dengan amal yang sangat luar biasa itu, beliau tetap tawadhu luar biasa. Beliau tetap mengkritik dirinya sendiri ya. Gak seperti kita, kalau kita mungkin sholat tahajud 2 rakaat udah merasa paling soleh sekecamatan ya. Atau mungkin sudah merasa baru mimpi kanjeng Nabi 1 kali aja. Bayangkan coba, kita mimpi kanjeng Nabi baru pertama kali 1 kali aja. Mungkin keesokan harinya kita akan langsung buka status WA, kita tulis di situ, alhamdulillah tadi malam mimpi kanjeng Nabi, menyala abangku ya. Tapi lihat Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang yang sangat luar biasa ya. Ibadahnya seperti gunung, seluas lautan. Tapi apa yang beliau katakan kepada diri beliau sendiri, ya nafsu hadzalladzi ta'tinahu ajabu ilmun wa aklun wala nuskun wala adabu. Ya nafsu, wahai diriku, wahai nafsuku, hadzalladzi ta'tinahu ajabu, apa yang kamu lakukan ini aneh sekali, apa yang kamu lakukan ini sungguh sangat mengherankan. Ilmun, punya ilmu, wa aklun, punya akal, wala nuskun wala adabu, tapi kurang amal, tapi kurang adab. Wasfun nifaq kama fin nasi nasma'uhu ilmul lisan wajahlul qalbi wassababu ya. Itu adalah sifat orang munafik seperti yang kita dengar dalam hadis-hadis. Alim lisannya saja, sedangkan hatinya bodoh, hatinya jahil. Wassababu, apa sebabnya ya? Hubbul mata wa hubbul jahi fantabihi
min qabli an tutwa alaika suhfu wal kutubu. Penyebabnya adalah cinta harta dunia, penyebabnya adalah cinta pangkat dunia. Maka berhati-hatilah sebelum ditutup buku dan catatan amalmu. Ini ucapan siapa? Ucapan Habib Abdullah bin Alawil Haddad untuk mengkritik diri beliau sendiri. Seperti ini para aulia, para hadirin. Aulia itu punya filosofi padi, semakin berisi semakin menunduk, semakin merunduk. Hakada para aulia, ya. Dan yang kita kenal dari Habib Abdullah bin Alawil Haddad ini, beliau adalah orang yang hatinya bersih luar biasa. Jadi para aulia ini, para hadirin, jangan dibayangkan oh aulia ini adalah orang yang punya jutaan karomah. Aulia adalah orang-orang yang bisa terbang atau bisa berjalan di atas air. Bukan seperti itu gambaran para aulia. Dikatakan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih dalam kitab Ar-Rasyafatnya, fa innahum kullu munibin khashi' wa kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushirun nas bil asabi' wa huwa anis sirril masuni khali. Para aulia adalah orang-orang yang hatinya khusyuk, hatinya bersih, hatinya suci dari sifat-sifat tercela. Bukan orang-orang yang ditunjuk oleh manusia, orang masyhur, orang viral, orang terkenal. Wa huwa anis sirril masuni khali. Sedangkan dia sepi dari sir pemberian Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Alawil Haddad beliau pernah mengatakan, ya, inni usbihu wa umsi wa laisa indi dil khalqi hikdun wala hasad. Saya ini masuk waktu pagi, masuk waktu malam, sedangkan dalam hati saya tidak ada sedikit pun rasa benci, rasa dengki kepada siapapun. Ini beliau, ya. Bahkan beliau juga pernah mengatakan, inna nasma'u unasan yakuluna ta'amana wa yasubbunana. Banyak orang-orang, kata beliau, memakan makanan pemberian saya, tapi dia justru mencaci maki saya. Fala nata'atsaru lidzalik wala najidu alaihim bal nad'u lahum. Tapi saya enggak baperan, saya enggak kesal, saya enggak benci mereka, saya enggak mendoakan celaka atas mereka, justru saya mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang dikatakan beliau punya seorang khodim, setiap khodimnya ini membuat masalah, membuat Habib Abdullah Al-Haddad marah. Habib Abdullah Al-Haddad memberi khodimnya ini uang. Setiap berbuat salah dikasih uang. Setiap berbuat Habib Abdullah Al-Haddad marah dikasih uang. Sampai-sampai khodimnya ini berkata, laitahu yaghdabu alayya kullahin. Andai saja Habib Abdullah Al-Haddad ini marah setiap menit, biar saya selalu dapat pemberian dari beliau, Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Habib Abdullah bin Alawil Haddad, para hadirin, ini juga diceritakan sendiri oleh beliau. Ya, beliau mengatakan, kunna fil ibtida nasirul bilad. Saya ini dulu waktu saya masih muda, di awal-awal saya meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, saya sering berkeliling ke berbagai tempat. Untuk apa? Liliqa'is sholihin wa ziyaratil amwati minhum. Untuk sowan kepada orang-orang soleh di setiap tempat, dan untuk berziarah ke makam-makam para aulia yang ada di tempat-tempat tersebut. Ini menunjukkan para hadirin bahwasanya kunci dari segala kebaikan adalah mahabbatus sholihin, adalah mencintai orang-orang soleh yang akan menginspirasi kita, memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting para hadirin, karena kita sekarang di satu zaman yang banyak fenomena orang-orang, ya, di antara kita, ya, soleh bukan, setengah soleh juga bukan, seperapat soleh juga bukan, tapi suka mengomentari bahkan mencaci maki orang-orang soleh. Sekelas Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Berapa banyak coba di sosial media sekarang, di Facebook, di TikTok, di YouTube, orang-orang mencaci maki para ulama, mencaci maki para kiai, mencaci maki para habaib, yang bahkan sekelas Habib Abdullah bin Haddad tidak luput dari komentar mereka, tidak luput dari cacian mereka. Ini kami pernah membaca nasihat dari guru kami Al Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala. Habib Umar pernah menyampaikan, ya, andaikan kamu berguru kepada wali kutub, rajanya para wali yang ada di masamu, tapi kemudian kamu meremehkan muslim terendah yang ada di muka bumi ini. Ada orang muslim paling hina, paling rendah, paling banyak dosa, kamu remehkan dia, kamu rendahkan dia, maka dosanya sudah cukup untuk menutupi semua kebaikan yang kamu miliki. Ini kamu merendahkan muslim paling rendah. Bagaimana jika yang kamu rendahkan adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jika yang kamu rendahkan adalah orang-orang yang telah mewakafkan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kami berpesan, ya, dan mari kita pesankan pesan ini kepada orang-orang di sekitar kita yang lisannya, jari jemarinya masih usil mengomentari para ulama, mengomentari para kiai, mencaci maki para habaib. Kita katakan kepada mereka, ya natihal jabalil ali liyuklimahu ashfik li ra'sika la tashfik alal jabali. Wahai kamu yang membenturkan kepalanya kepada gunung untuk melukai gunung tersebut. Jadi ceritanya Pak, ada orang kesel sama gunung. Ini ada orang sepeda motoran, pakai sepeda motor. Di tengah jalan sepeda motornya nabrak gunung. Yang salah sepedanya apa gunungnya? Orangnya yang salah, ya. Nah, karena dia kesel sama gunung, oh, kurang ajar kamu dong, sepeda saya beret gara-gara kamu, lecet gara-gara kamu. Akhirnya gunungnya dipukul-pukul, kepalanya dia benturkan ke gunung untuk melukai gunung tersebut. Saya mau nanya, orang seperti ini yang kasihan, ya, gunungnya apa citaknya? Gunungnya apa kepalanya? Ashfik li ra'sika, kasihanilah kepalamu, la tashfik alal jabali, jangan kamu kasihani gunung tersebut, namanya gunung tinggi kokoh, kamu benturkan kepalamu kepadanya sampai hari kiamat sekalipun, yang namanya gunung tidak akan tersakiti. Begitu pula kalau ada di antara kita yang mencaci maki para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan tersakiti, ya. Justru kita ini yang harus mengasihani diri kita sendiri. Amal masih kurang banyak, maksiat overdosis, tapi masih suka mengomentari para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka para hadirin, ya, inilah ya beberapa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana juga yang paling membuat saya kagum dari Shahibul Hal adalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ujiannya seluar biasa itu, ya, cobaannya seluar biasa itu, tapi beliau itu bisa menenangkan, menjadi penenang jutaan orang yang ada di muka bumi ini. Jadi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini para hadirin, ya, memiliki sebuah kitab namanya Ad-Durrul Manzum Lidzawil Uquli wal Fuhum. Kitab diwannya Imam Haddad, kumpulan bait-baitnya Imam Haddad. Ini dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, kaifa ya'tina al-hamm wal gham wa fi baitina diwanul Imamil Haddad. Bagaimana bisa kita ini punya rasa sumpek, rasa galau, sedangkan dalam rumah kita ada diwannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini diwan kitab para hadirin, yang andaikan kita lagi sumpek, lagi ruwet,
lagi galau kita baca diwan ini, bukan cuma baca, paham juga nih, bukan cuma baca. Kita nih serasa dipuk-puk-puk-puk. Nah, kita merasa dikuatkan oleh Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad. Saya pernah baca buku ini tentang kesehatan mental. Ini buku tentang kesehatan mental, buku yang paling laris di kalangan anak muda di zaman sekarang. Iya, karena penyakit yang paling banyak tersebar di kalangan anak-anak Gen Z sekarang ini adalah penyakit sumpek, stres, depresi, nah, kata anak-anak zaman sekarang. Ya, makanya kalau jenengan ke Gramedia, di toko-toko buku itu yang paling laris buku tentang kesehatan mental. Bagaimana cara mengatasi depresi, bagaimana cara berdamai dengan masa lalu. Oh, itu buku-buku yang ada di Gramedia yang diminati anak-anak muda zaman sekarang. Saya pernah baca di satu buku, katanya agar kita ini nggak stres, nggak sumpek, nggak jatuh oleh depresi, maka ingat kata-kata ini. Apa kata psikolog dalam buku itu? Ini harus terjadi dan ini pasti berlalu. Kalau kita lagi sumpek, ingat Pak, ujian ini seberat apapun pasti akan berlalu. Oh, ini saya langsung ingat kalamnya Habib Abdullah bin Alawiyah Al-Haddad. Apa kata beliau? Innan nawaiba kasahaibi tanjali fi suratin wa wujuduha yudhi khabar. Sesungguhnya ujian-ujian, cobaan-cobaan itu kasahaibi, seperti asahaibi, undam, ya, ondem, mendung. Ondem cangkre Madura, seperti mendung. Tanjali fi suratin, segelap apapun mendung pasti akan hilang, akan berlalu. Wa wujuduha yudhi khabar, justru adanya mendung meskipun gelap itu kabar gembira bahwa hujan yang sedang kita nanti-nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa idza tatulu iqamatun min haditsin kanat mubasyiratan bitulil muntazar. Semakin berat ujian, semakin panjang cobaan, itu adalah pertanda baik bahwa nikmat yang sedang Allah siapkan juga akan semakin besar, akan semakin panjang. Jadi semakin berat ujian, semakin besar pula nikmat yang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bait lain juga beliau menyebutkan, la yadiku sodruk, kalau kamu diuji hatimu jangan sempit, jangan sumpek. Fal hadith yahun, sesuatu yang terjadi seberat apapun pasti akan menjadi ringan, ya, pasti akan menjadi ringan. Allahul muqaddir, yang mentakdirkan adalah Allah, pemberian Allah, ya, bukan pemberian bupati, bukan pemberian gubernur, bukan pemberian presiden, ya. Fal hadits yahun, Allahul muqaddir, yang mentakdirkan adalah Allah. Wal alam syu'un, sedangkan alam ini pasti berubah-ubah, ya, kadang sedih, kadang senang, kadang bahagia, kadang sumpek. Ini semua adalah hal-hal yang biasa selama kita masih hidup di muka bumi ini. Maka para hadirin, mudah-mudahan dengan barakah Shahibul Haul, semua yang kita hajatkan, semua yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, berkatil Ratib Al-Haddad yang dilazimi, diistiqomai di majelis ini, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala musibah, segala mara bahaya. Mudah-mudahan Allah jaga daerah kita, kota kita, negeri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua tanpa terkecuali min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan, ya, majelis ini, hall ini yang diarahkan, diperintahkan oleh Habib Ali bin Umar Bafaki, semakin tahun mudah-mudahan semakin istiqomah, semakin tahun mudah-mudahan semakin barokah, semakin tahun mudah-mudahan semakin meriah. Amin Allahumma amin. Wa hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.